Halo semuanya, kembali lagi bersama saya William SH, di mana pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan dari teman saya mengenai hak tanggungan. Seperti yang kita ketahui di koran harian Analisa Semarang, PT Bank BCA yang di Medan melakukan pengumuman di surat harian Analisa tentang adanya tuduhan atau pengumuman yang dibuat oleh si debitor bahwasanya PT Bank BCA telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu gelang perumahan si debitor ini tanpa sepengetahuan debitor atau kreditor. Ibaratnya di sini tidak pernah memberitahukan kepada si debitor untuk dilaksanakannya gelang tersebut. Nah, yang mau saya jelaskan di sini, seperti yang saya ketahui tentang undang-undang hak tanggungan, di mana debitor pasti meminjam suatu pinjaman kepada bank selaku kreditor. Nah, bank tentunya tidak mau rugi atau ingin adanya suatu jaminan jika meminjamkan suatu uang kepada si debitor. Maka si debitor ini mengagunkan bisa barang bergerak, bisa barang tidak bergerak, ya kan? Kalau barang bergerak bisa dikaitkan dengan jaminan fidusia. Barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan bangunan itu dikaitkan dengan undang-undang hak tanggungan. Nah, undang-undang hak tanggungan ini kan kalau seperti yang kasus ini kita baca ini kan tentang perumahan, maka dikaitkan dengan undang-undang hak tanggungan. Nah, apabila debitor sudah mengaitkan hak tanggungannya atau memberikan rumah tersebut sebagai hak tanggungan kepada bank selaku kreditor, maka akan diikat dengan suatu akta hak tanggungan di notaris. Nah, bagaimana kalau si debitor cedera janji atau tidak bisa membayar utang tersebut kepada si kreditor atau pihak bank? Maka pihak bank dapat mengeksekusi rumah tersebut dengan cara dijual, ya kan? Dijualnya itu bukan dengan cara melakukan pelelangan. Nah, kalau dilakukan pelelangan pasti ada prosedur lelang yang harus diajukan. Nah, prosedur lelang itu adanya sebagai berikut, yaitu pertama itu ada prosedur pralelang, ya kan? Pralelang itu di mana kreditor atau pihak bank dapat mengajukan permohonan tertulis berhak eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL, yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Nah, nanti KPKNL ini akan memeriksa kelengkapan dokumen lelang apakah sudah memenuhi baik perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan, bukti perincian utang, dan sebagainya. Nah, setelah dokumen tersebut dianggap sudah terpenuhi, maka KPKNL ini akan mengeluarkan suatu penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada bank. Dan ketika bank sudah mendapatkan hal itu, bank harus mengumumkan suatu pelelangan, yaitu jika barang yang tidak bergerak, dalam hal ini perumahan, harus dilakukan pengumuman sebanyak 2 kali berselang 15 hari. Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui pengumuman temperan yang dapat dibaca oleh umum di surat kabar harian, dan pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan 14 hari sebelum melakukan pelelangan. Nah, ibaratnya harus ditempelkan dulu di surat harian bahwasanya tanah si debitur ini akan dilelang oleh bank karena debitur mungkin sudah malversasi atau cedera janji. Kedua, bank harus memberitahukan
gelang tersebut kepada debitur. Ibaratnya masa bank mau menjual tanah tersebut yang dikaitkan hak tanggungan atau yang diberikan hak tanggungan oleh si debitur. Tapi kalau bank tidak melakukan suatu pemberitahuan, nah ini kemungkinan akan cacat secara prosedural dalam pelelangan. Namun kalau sudah diberitahukan, berarti sudah dianggap sudah memenuhi ketentuan pra-pelelangan. Nah, baru nanti adanya pelaksanaan pelelangan. Nah, pelaksanaan pelelangan ini saya kurang mengerti, kurang ingat juga saya soal pelaksanaan pelelangan ini bagaimana akan terjadi. Namun, kalau ditanya oleh orang, bahwasanya bolehkah bank menjual hak tanggungan itu atau barang milik debitur itu dengan adanya surat kuasa untuk dari debitur untuk menjual tanpa seizin atau setahu pemilik tanah. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan meskipun ada surat kuasa yang dituliskan bahwasanya bank boleh menjual barang yang diagunkan kreditur ini tanpa sepengetahuan dari si pemilik atau debitur ini, itu akan mengakibatkan batal demi hukum. Kenapa? Karena ada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1400 K garing PDT garing 2001 tertanggal 2 Januari 2003 dikatakan bahwa barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang. Bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminkan ke bank tanpa seizin pemilik. Ingat, dengan kata lain, bank tidak berhak menjual tanah yang dijaminkan kepada bank walau ada surat kuasa untuk menjual tanpa seizin atau setahu pemilik tanah karena barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang. Kedua, pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak tidak diperbolehkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1982. Oleh karena itu, perbuatan pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak ada batal demi hukum. Nah, jadi, bank tidak boleh menjual barang milik debitur tanpa seizin pemilik, tanpa diberitahukannya dulu gitu. Nah, itu menurut jurisprudensi. Nah, jadi, mengapa hak tanggungan ini diberlakukan? Nah, hak tanggungan ini diberlakukan supaya si kreditur yang tadi sudah meminjamkan uang kepada si debitur, pastinya si kreditur tidak mau rugi atau tidak mau apabila debitur tidak menepati janjinya, tentunya kreditur kan ingin adanya suatu jaminan. Nah, argumentasi ini dapat kita lihat dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, di mana disebutkan bahwasanya di pasal 7 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan ini, bahwasanya sifat hak tanggungan ini merupakan suatu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang hak tanggungan. Walaupun objek hak tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi pihak lain, kreditor masih tetap menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi jika debitur cedera janji. Nah, misalnya si tadi, debitur ini ternyata sudah melelangkan tanah dan bangunannya kepada pihak lain. Nah, meskipun begitu, kreditor, nah hal ini apabila debitur cedera janji, kreditor tetap dapat mengeksekusi tanah dan bangunan yang dijualkan oleh debitur kepada pihak lain tersebut. Nah, bagaimana dengan pihak lain tersebut yang telah membelinya? Pihak lain tersebut yang telah membelinya dapat mengajukan upaya hukum secara perdata maupun pidana, di mana apabila dilakukan secara perdata, maka kaitannya ke 1365 tentang perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti kerugian. Ternyata tanah dan bangunan yang dibelinya itu sudah diagunkan ke bank, maka hal itu tidak boleh
dilakukan di depan mata hukum atau sudah cacat hukum, ya kan? Kedua, dilakukan secara pidana karena adanya unsur 378 KUHP, yaitu tentang penipuan. Nah, pihak lain dapat melakukan hal tersebut kepada si debitur tersebut. Mungkin itu saja pemahaman dari saya tentang kasus ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sukses terus. Mari kita sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.